Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa ila jami'i mustahiqin khususan mustahiqina wa jami'i munawwidin khususan munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif jam'al jawab bibarakati ulumihim fitrini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai takribul asli lil far'i, menjelaskan pembahasan hadis mengenai masalah seandainya al-aslu atau asyah seorang guru rawi awal tidak mengakui bahwa ia telah meriwayatkan hadis pada far'un. Apakah hal semacam ini dianggap jarhu atau tidak? Dalam masalah jarhu, yaitu ad-jarhu termasuk salah satu al-ribah atau hibah ngasani yang diperbolehkan. Hukum asal hibah, Imam Nawawi mengatakan hukum asal hibah ngasani ini hukum asalnya adalah haram. Hibah termasuk dosa besar yang tertulis dalam Jam'ul Jawab. Dalam Jam'ul Jawab mengenai rawi, maka wajib memiliki sifat adil. Lalu sifat adil ini malakatun, sebuah sifat yang menempel pada seseorang yang dengan sifat ini ia tidak
melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Lalu Jabul Jawame menjelaskan macam-macam dosa besar, mulai dari pembunuhan, zina, lalu salah satunya adalah al-ribah. Ngasani ini menjumlahi dosa besar. Bahkan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menceritakan bahwa riba termasuk anibal maknawi. Anibal maknawi atau sumbanto. Rasulullah pernah merasa heran, merasa terkejut melihat sahabat yang di dalam mulutnya memakan daging manusia. Rasulullah mau muntah di saat melihat ada sahabat yang di dalam mulutnya ada daging manusia. Lalu Rasulullah bertanya, kamu makan dagingnya siapa? Kenapa kalian menjadi kanibal? Kenapa kalian menjadi sumbanto? Ternyata para sahabat baru saja ngasani riba terhadap sahabat yang lain. Inilah keterangan mengenai riba yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Bahkan dalam Syarah Jabul Jawame Hasyiah Al-Aqal terdapat keterangan bahwa Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa riba atau sumbanto memakan daging manusia ini termasuk dosa besar. Lalu dalam hal ini Imam Nawawi mengecualikan riba yang diperbolehkan, yaitu dalam masalah jarhu atau dalam istilah ilmu hadis yaitu al-jarhu. Dalam pembahasan hadis Jabul Jawame ada beberapa pembahasan mengenai definisi hadis, lalu disusul mengenai macam-macam hadis,
ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Lalu setelah itu menjelaskan anna ta'zibal asli lil far'i. Lalu menjelaskan beberapa masalah, termasuk menjelaskan definisi syuhada. Dalam pembahasan syuhada jabul jawab yang kemarin telah saya terangkan, syuhada adalah man ijtama'a min nabi mu'minan walau sya'atan. Syuhada yaitu manusia yang pernah berkumpul dengan Rasulullah, walaupun durasi waktu ijtima' tidak lama. Lalu alasannya, siapa melihat wajah Rasulullah mu'assir, ada dampak nur kenabian yang sehingga nur kenabian ini masuk ke dalam hati syuhada. Lalu cahaya kenabian ini semakin hari semakin menyala, semakin hari cahaya nampak jelas dan volume cahaya makin meningkat. Sehingga dalam syarah Jabul Jawab mencontohkan syuhadat Hasan bin Sabit. Syuhadat Hasan bin Sabit ahli membuat syair. Kalau zaman dahulu untuk melawan musuh maka menggunakan syair, sehingga zaman dahulu dengan zaman sekarang maknanya sama, tetapi caranya beda. Kalau zaman sekarang untuk memojokkan musuh, untuk menilai kejelekan lawan politik menggunakan YouTube atau menggunakan medsos atau membuat narasi-narasi yang tidak benar, lalu dimasukkan ke dalam internet. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dahulu untuk menjatuhkan lawan politik, untuk menghina kelompok musuh, menggunakan syair, lalu ditulis, lalu ditempelkan di tembok, lalu banyak sekali yang membacanya.
sehingga kehormatan lawan musuh akan jatuh sebab adanya syair-syair yang telah ditempelkan atau disebar luas pada tempat seperti pasar atau tempat-tempat yang biasa banyak perkumpulan. Lalu salah satu di antara ahli penulis syair waktu itu adalah Hasan bin Sabit. Lalu Hasan bin Sabit disewa oleh salah satu perusahaan untuk menjatuhkan Rasulullah, untuk merendahkan nama Rasulullah. Hasan bin Sabit disewa untuk menulis syair. Lalu Hasan bin Sabit menuju rumah Rasulullah. Ia ingin sekali melihat wajah Rasulullah. Hasan bin Sabit ingin tahu kejelekan mana wajah Rasulullah yang sehingga kejelekan wajah Rasulullah ini bisa untuk bahan menulis syair. Lalu setelah Hasan bin Sabit menunggu lama, lalu Rasulullah datang. Lalu Hasan bin Sabit melihat wajah Rasulullah. Lalu dengan barokah, di barokati tol'atihi, dengan barokah melihat wajah Rasulullah, Hasan bin Sabit langsung masuk Islam. Aslamtu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hatinya Hasan bin Sabit langsung berubah masuk Islam. Lalu ia kembali pada perusahaan yang menyewa Hasan bin Sabit. Lalu semua harta yang telah diberikan kepada Hasan bin Sabit oleh Hasan bin Sabit dikembalikan. Lalu salah satu pimpinan perusahaan bertanya, "Wahai Hasan bin Sabit, kenapa engkau berubah pikiran?" Beliau menjawab melalui syairnya, "Lama nazartu ila anwari syataat wa
حفتي أخفي على بشري. Saat aku melihat Rasul, lama nazartu dalam semangsane ningali sapa ingsun. Saat aku melihat wajah Rasulullah, tiba-tiba muncul cahaya kenabian, cahaya ilahi yang wajahnya tampan sekali, lalu disempurnakan dengan cahaya kenabian, sehingga wajahku min hifati afwai ala kasari, sehingga memaksa saya menutupi kedua mataku. Haufan ala kasari min husni surati, min husni surati, haufan ala kasari, sehingga saya menutupi kedua mataku. Haufan alal basari, karena mataku tidak mampu melihat keindahan cahaya kenabian. Min husni surati, sebab betapa tampannya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mataku tak mampu menahan gejolak keindahan. Walastu anzuru illa ala qadari, illa ala qadari. Walastu, saya tidak bisa melihat seluruh ketampanan yang dimiliki oleh Rasulullah, kecuali hanya sesuai ajar kekuatan yang saya miliki. Ini salah satu barokah atau mukjizat Rasulullah. Lalu setelah Hasan mengembalikan seluruh harta yang diberikan oleh perusahaan yang dipimpin oleh kaum Quraisy, lalu Hasan langsung menuju Rasulullah. Lalu dalam perjalanan beliau menulis beberapa syair keindahan mengenai
wajah Rasulullah wa ahsanu min alam taqatu aini wa ajmalu min alam talitin nisa'u wa ahsanu min alam taqatu aini wa ajmalu min alam talitin nisa'u wa ahsanu minha, sungguh keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad tidak ada mata yang mampu melihat dengan seluruh keindahannya. Mata tak mampu melihat ketampanannya. Kemudian tidak ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak laki-laki yang lebih tampan, yang paling tampan kecuali ibunya Nabi Muhammad. Tidak ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak yang paling tampan kecuali ibunya Rasulullah. Itu pembahasan sahabat. Lalu dalam pembahasan Ta'zibul asli lil fa'i, apakah termasuk jahu atau tidak? Dalam ilmu hadis, Jam'ul Jawami menjelaskan bahwa jahu itu ada kalanya dengan lafaz yasjudu al-jahu biwahidin wa qila bi isnaini. Sedang jahu menilai rawi ini adalah rawi yang ditolak, apakah cukup satu orang atau minimal 5 orang atau 4 orang. Dalam hal ini ulama terjadi khilafiyah. Dalam Jam'ul Jawami qala al-qawli yasbutu al-jahu wa ta'til biwahidin. Sedangkan jahu ini bisa dengan satu orang atau satu ahli hadis. Semisal Imam Ahmad mengatakan bahwa si fulan adalah al-jabir, maka mengenai jahu telah dianggap sah. Artinya fulan atau si Syed sudah tidak adil. Ini satu kelompok. Lalu dalam masalah jauh, apakah boleh secara mutlak, artinya tidak menyebutkan mengenai sabda jauh, atau wajib menjelaskan
sabda jauh. Dalam hal ini ulama terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan wajib adanya penjelasan sabda jauh. Lalu satu ulama mengatakan tidak wajib. Wa qala al-qadhi yakfi al-itlaqu fihima wa ila yut'aru syababuhuma. Ulama terjadi silang pendapat mengenai apakah jauh ini boleh secara mutlak. Semisal mengatakan fulan adzabun, ini jauh yang mutlak. Atau wajib menampilkan sabab jauh, ini kalangan ulama terjadi silang pendapat atau terjadi khilafiyah. Lalu dalam masalah pembahasan jauh muncul persoalan dalam jam'ul jawab. Wajahu muqaddamun in ana akad nujareh aksar wa ada in tasawaya. Apabila dalam masalah jauh wa takdir satu kelompok mengatakan syekh adalah manusia akhir, lalu satu kelompok ahli hadis mengatakan syekh adalah manusia yang tidak akhir, dalam hal ini ada khilaf. Satu ulama mengatakan muqaddamun ajahu, kelompok yang mengatakan jauh, maka kelompok ini yang perlu dimenangkan. Alasannya li'anna jauh siyadatul ilmi, li'anna jaha siyadatul ilmi. Karena dalam masalah jauh wa takdir, lalu yang dimenangkan adalah jauh sebab ada nilai siyadatul ilmi, ada penambahan ilmu. Maksudnya ialah manusia itu pada umumnya yang ditampilkan adalah kebaikan, sehingga ketika ahli hadis mengatakan bahwa si syekh termasuk jauh atau makruh atau dianggap jauh, ini ada nilai tambah informasi. Karena apa? Karena mencari kebaikan, informasi kebaikan manusia itu mudah. Tetapi mencari informasi kejelekan orang lain itu sulit. Contoh semisal mengenai syekh, kejelekannya ini sulit untuk dilihat, karena pada umumnya yang ditampilkan mesti kebaikan.
Lalu di saat ahli hadis semisal Imam Ahmad mengatakan bahwa Zaid adalah jamu atau tidak adil, ini ada nilai ziyadatul ilmi, artinya informasi tambahan yang informasi tambahan ini lebih sulit daripada mencari informasi kebaikannya seseorang. Lalu dalam masalah jarhu wa ta'dil ada kalanya dengan lafaz yang jelas, yang syoreh, seperti fulanun adzabun, ini jarhu yang syorihun. Lalu ada yang tidak jelas, salah satunya adalah takdzibul asli lil fa'i. Semisal Imam Ahmad seorang guru dari Imam Syafi'i semisal. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, saya mendapat hadis dari Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad mengatakan, la, tidak. Ini namanya takdzibul asli lil fa'i. Sehingga dalam Jabul Jawami anna takdzibal asli lil fa'i layus itu al-marwiyah anil qabul lihtimali nisyanil asli lahu ba'da riwayat ini. Saat al-aslu itu Syekh mengatakan bahwa ia tidak merasa meriwayatkan hadis pada fa'u, ini apakah termasuk jarhu atau tidak? Kelompok pertama yaitu kelompok Syafi'iyah mengatakan ini bukan termasuk jarhu, sehingga dalam permasalahan ini yang dimenangkan adalah far'un. Sebab ada kemungkinan al-aslu atau syekh atau seorang guru ini mengalami lupa. Ini kelompok pertama. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan bahwa dalam masalah takdzibal asli lil fa'i ini termasuk jarhu. Sehingga dalam Jabul Jawami ini Imam Asy-Syadzali tampil memunculkan furu'iyah mengenai boleh tidak wanita menikahkan tanpa adanya wali, menikah tanpa adanya wali. Boleh tidak kelompok Syafi'iyah mengatakan wanita menikahkan dirinya tanpa wali, hukumnya tidak sah pernikahannya. Lalu
kelompok Syafi'iyah dalam Tahrijul Furuq alal Usul yang ditulis oleh Imam Asy-Syanjani menampilkan hadis ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha fa nikahuha batilun. Wanita yang menikahkan dirinya tanpa adanya wali, maka dalam masalah ini nikahnya batal. Ini hujjah kelompok Syafi'iyah bahwa nikah wajib adanya wali. Sehingga kalau seorang wanita semisal Fatimah menikahkan tanpa disertai wali, maka wanitahuha batilun. Ini dalil yang digunakan oleh Syafi'iyah. Lalu kelompok Hanafiyah menolak hadis ini sebab sesuai dengan Jam'ul Jawami' anna ta'zibal asli lil fa'i yus'itu al-marwi. Kelompok Hanafiyah mengatakan saat al-aslu atau syekh atau guru tidak mengakui bahwa ia pernah meriwayatkan hadis pada Fa'un, maka hadisnya Fa'un ditolak. Lalu kelompok Hanafiyah ini menampilkan contoh bahwa hadis ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha ini termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Musa yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syuhri. Lalu Imam Syuhri tidak mengakui bahwa ia pernah meriwayatkan hadis pada Sulaiman bin Musa, atau dalam bahasa Jam'ul Jawami' ta'zibal asli lil far'i. Ini salah satu Tahrijul Furuq alal Usul mengenai pembahasan ta'zibul asli lil far'i. Masalah ini awalnya masalah Imam Syanjani mengatakan masalah rawil asli idza ankara riwayat al-far'i in al-jahidin qati'an mu'azziban li rawi lam yuqbal bihi. Ini redaksi Tahrijul Furuq alal Usul. Kemudian redaksi dalam Jam'ul Jawami' anna ta'zibal asli al-far'a ini terjadi khilafiyah. Satu kelompok mengatakan la yus'itu al-marwi, satu kelompok
mengatakan yusqitu al-marwi. Kelompok yang mengatakan la yusqitu al-marwi yaitu kelompok Syafi'iyah, sehingga dalam mengenai hadis wanita menikahkan tanpa wali, hadis ini dibuat dalil atau sah untuk menjadi dalil. Tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya tanpa adanya wali. Ayyuma imra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha fanikahuha batilatun. Ini menurut Syafi'iyah bahwa takdzibul asli lil far'i la yusqitu al-marwi. Ini kelompok Syafi'iyah. Lalu kelompok Hanafiyah mengatakan anna takdzibul asli lil far'i yusqitu, sehingga hadis ini ayyuma imra'atin nakahat nafsaha ini oleh kelompok Hanafiyah ditolak. Sebab dalam hadis ini ada istilah jarhu, yaitu Imam Zuhri tidak mengakui bahwa ia telah meriwayatkan kepada Al-Far'u atau pada Sulaiman bin Musa. Ini alasan Hanafiyah menolak hadis ayyuma imra'atin. Lalu dalam pembahasan lain, dalam pembahasan lafaz dzahir dan takwil, ini Hanafiyah juga mentakwil hadis ini bahwa yang dimaksud Rasulullah lafaz imra'atun adalah wanita syafi atau wanita yang masih kecil, sehingga takwil atau makna yang diberikan oleh Hanafiyah, makna imra'atun adalah wanita yang dewasa. Dalam pembahasan yang kemarin mengenai lafaz dan makna, ada kalanya dzahir dan ada kalanya lafaz itu takwil. Lafaz menunjukkan makna, sehingga makna yang rajih itu namanya al-dzahir. Semisal ra'aitu asadan, lafaz asadan memiliki dua makna. Satu, hayawanun muftarisun. Yang kedua adalah rajulun syuja'un. Lalu hayawanun muftarisun adalah makna yang rajih, sedangkan rajulun syuja'un itu makna yang marjuh. Lalu seandainya yang diambil adalah makna yang hayawanun muftarisun, maka itu namanya al-dzahir. Lalu seandainya yang diambil adalah makna yang marjuh, itu namanya takwil. Takwil dilalatul lafzi ala makna duniyatun marjuhun.
atau makna yang maju. Lalu dalam pembahasan itu bahwa takwil ada alanya takwil al-qaribun wal ba'idun. Takwil ba'idun contohnya adalah hadis ayyuma imra'atin nakahat bihari waliha. Ini lafaz imra'atun takwil wanita yang masih kecil, sehingga andaikan wanita itu sudah dewasa maka boleh menikahkan tanpa wali. Ini termasuk takwil ba'idun. Dalam jamul jawabat ini termasuk takwil yang jauh. Dan takwil ba'idun ini digunakan atau diambil oleh kelompok Hanafiyah, sehingga dalam kalangan Hanafiyah boleh seorang wanita menikahkan tanpa wali dengan dua alasan. Pertama, anna taqdimal asli lil far'i yus'itu al-marwi. Yang kedua, bahwa hadis itu yakni hadis ayyuma imra'atin ini takwil yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis itu adalah wanita yang masih kecil, sehingga wanita kecil itu adanya wali. Lalu seandainya wanita itu sudah dewasa maka tidak butuh wali. Ini alasan Hanafiyah. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.